disinilah nantinya memang perda ini memuat kaitannya dengan bagaimana penyelenggaraan kota cerdas ke depan itu ada dasar hukum yang kuat. Secara filosofinya juga ada target-target yang ingin dicapai, sehingga DPRD melihat bahwa ini tentunya harus dibuatkan sebuah landasan hukum yang kuat agar supaya pemerintah daerah ke depan dalam rangka menyelenggarakan kota cerdas ini betul-betul sudah punya pijakan hukum. Meskipun itu sudah berjalan sejak 2015, tetapi memang betul bahwasanya kita itu belum punya Raperda ini sebagai payung hukum di dalam penyelenggaraan smart city yang ada di Kabupaten Jombang khususnya. Hari ini masyarakat ini kan membutuhkan pelayanan yang serba smart, serba cepat, pelayanan yang serba prima. Disinilah DPRD melihat bahwa pemerintah Kabupaten Jombang harus terus lalu kemudian membuat perubahan-perubahan yang dimana ini bisa menjawab tantangan itu semua. Harapannya ke depan dengan adanya smart city, dengan adanya clearance, dengan banyak sih elemennya nantinya. Artinya butuh integrasi antara satu dengan yang lainnya untuk memudahkan masyarakat di dalam menerima pelayanan. Itu yang paling pokok di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ordal, selamat datang di podcast Obrolan Orang Dalam bersama saya, Guni. Podcast Obrolan Orang Dalam adalah podcast yang menyajikan percakapan seru, informatif, dan penuh candaan seputar dunia politik dan juga pemerintahan. Di sini kami hadir bersama orang-orang yang keren, yang juga akan menjawab pertanyaan yang bakalan memberikan banyak pengetahuan untuk Sobat Ordal semuanya. So stay tune. Hari ini kita ada bersama dengan Bapak Kartiono selaku Ketua Bapemperda. Nggih Bapak, lurus nggih Bapak nggih. Nggih, kemudian juga ada Bapak Endro. Bapak agak tegang nggih. Sama seperti saya berarti. Santai-santai dulu aja ya Pak ya. Kita coba santai, Pak. Nggih. Selaku Ketua Kepala Kominfo Kabupaten Jombang, leres Bapak nggih? Siap. Nggih, sebelum kita mulai kita ngobrol-ngobrol santai dulu. Nggih Bapak nggih, biar mboten tegang nggih Pak. Pripun kabarnya Bapak saking jenengan riyen? Alhamdulillah. Niki wau kegiatannya apa aja Bapak pagi ini? Tadi pagi ini sampai siang ini. Tadi sidang paripurna pembacaan kebetulan juga tadi nota penjelasan berkaitan dengan Raperda inisiatif DPRD yang diusulkan oleh Bapemperda. Oke. Berarti baru membahas hari ini tadi ini. Hari ini tadi jawaban dari nota dari Bapak Bupati. Oh gitu, nggih. Dari pagi Bapak sampai siang ini nggih. Tadi pagi jam 9 sampai dengan kurang lebih jam 10-an kalau nggak salah. Oh nggih. Berarti masih semangat kan Pak? Ini masih punya tenaga kan Pak nggih? Insya Allah. Nggih. Kalau Pak Yon sendiri kegiatan dari pagi sampai siang ini? Ya, pagi tadi di rumah ada banyak kegiatan Pak. Tiap pagi, siang, sore itu kalau di rumah mesti ada tamu. Dan kami mesti terima tamu di rumah dulu. Lalu jam 9 tadi kita hadir di dalam rapat paripurna. Yang kebetulan juga memasuki tahap pembahasan kedua, paripurna kedua. Yang beberapa hari yang lalu itu nota dari DPRD, karena ini perda inisiatif Pak. Jadi notanya dari DPRD, ya, nota penjelasannya yang hari ini itu pendapat Bupati disampaikan atas nota Raperda inisiatif. Ya, kebetulan tadi ada 2 pembahasan, yaitu Raperda kaitannya dengan penyelenggaraan kota cerdas dan Raperda kaitannya dengan kerjasama daerah. Oke, sebelum kita membahas tentang lebih dalam lagi nih, sebenarnya apa sih Pak yang akan kita bahas pada hari ini? Kan ada istilah smart city, kota cerdas atau bisa kota pintar gitu. Bisa dijelaskan singkat sih Pak latar belakang kenapa sih kok harus ada smart city ini? Soalnya kan ini smart city juga sudah lama kan, udah dari tahun 2015 kan sebenarnya kalau dari pusatnya itu. Tetapi di Jombang baru kembali digaungkan lagi di tahun-tahun ini. Sebenarnya apa sih Pak penjelasan singkat tentang smart city itu? Gini Mbak,
kenapa DPRD membuat perda inisiatif kaitannya dengan penyelenggaraan kota cerdas atau bahasa kerennya itu smart city. Nggih. Kami mencoba untuk meminimalisir penggunaan bahasa asing, Mbak. Oh Makanya gitu. saya lebih cenderung kepada penyelenggaraan kota cerdas Oh kota daripada cerdas smart smart city. city, Kita harus oke. bangga dengan bahasa kita sendiri bahasa Nggih. Indonesia. Jadi begini, memang sejak 2015 itu ada penilaian, Mbak, dari pemerintah pusat kaitannya dengan penyelenggaraan kota cerdas. Nah, kenapa baru di tahun terakhir ini, di tahun 2025 ini DPRD Kabupaten Jombang menginisiasi perda kaitannya dengan penyelenggaraan kota cerdas. Ini untuk memperkuat daripada penyelenggaraan kota cerdas itu sendiri. Karena kaitannya dengan perda, Mbak, tentunya ada konsekuensi. Nah, Nggih. tentunya ada target, ada tantangan, ada hambatan, yang lalu kemudian juga ini harus dikuatkan oleh sebuah regulasi. Karena apa? Manakala ada sebuah program yang dimana itu harus dilakukan oleh pemerintah daerah, itu konsekuensinya banyak, termasuk konsekuensi anggaran. Nah, disinilah nantinya memang perda ini memuat kaitannya dengan bagaimana penyelenggaraan kota cerdas ke depan itu ada dasar hukum yang kuat, Nggih. secara filosofinya juga ada target-target yang ingin dicapai, sehingga DPRD melihat bahwa ini tentunya harus dibuatkan sebuah landasan hukum yang kuat agar supaya pemerintah daerah ke depan dalam rangka menyelenggarakan kota cerdas ini betul-betul sudah punya pijakan hukum. Oke, Seperti tapi itu. kalau dilihat dari urgensi kepentingan Pak, seberapa penting sih agenda kota cerdas ini dilakukan di Kabupaten Jombang? Ya, sangat penting, Mbak. Kan kita ini semakin hari kan menghadapi tantangan kehidupan zaman kan semakin kompleks. Nggih. Kita ndak boleh lalu kemudian ya cukup sakmene ae. Ndak Nggih. boleh kita buru-buru untuk puas dengan apa yang menjadi capaian kita. Kita harus terus memacu bagaimana daerah atau kabupaten ini semakin hari semakin bisa menjawab tantangan zaman, menjawab tuntutan masyarakat. Hari ini masyarakat ini kan membutuhkan pelayanan yang serba smart, serba cepat, Nggih. pelayanan yang serba prima. Disinilah DPRD melihat bahwa pemerintah Kabupaten Jombang harus terus lalu kemudian membuat perubahan-perubahan yang dimana ini bisa menjawab tantangan itu semua. Jadi pelayanan yang inovatif, pelayanan yang smart, yang nantinya adalah punya target bagaimana peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat, kepuasan masyarakat terhadap layanan, berbagai macam layanan, seperti contoh layanan hak konstitusi warga negara misalnya, Nggih. administrasi kependudukan, layanan kesehatan dan lain sebagainya. Termasuk kalau kita ini nantinya perda smart city ini benar-benar dilaksanakan, saya yakin banyak sektor yang akan menerima manfaat itu, gitu loh. Contoh di daerah lain tuh, misalnya kita ingin bepergian di salah satu daerah yang sudah menerapkannya misalnya, itu kita tahu bahwa rumah sakit di situ itu rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta, berapa kamar yang masih tersedia, atau kita mau berkunjung ke daerah itu misalnya kalau jam malam itu tambal ban saja yang masih buka itu di mana titiknya. Kalau ini diterapkan, Mbak, saya yakin ke depan Jombang akan menjadi daerah yang betul-betul keren, daerah yang betul-betul bisa menjawab semua tantangan. Terlebih ini adalah bupati baru yang baru setahun, di Nggih. mana visi misinya kan ingin mewujudkan Jombang yang maju, yang sejahtera untuk semua. Nah, bisa dikatakan maju itu kan kalau selalu berinovasi, berkreasi dalam rangka berbagai macam pelayanan terhadap masyarakatnya. Itu yang nanti targetnya adalah bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat di semua sektor, termasuk sektor pariwisata, sektor pendidikan, sektor kesehatan, infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, inilah ke depan harapannya perda smart city bisa menjawab itu semua. Oh, nggih. Berarti emang cukup panjang juga ya, Cukup Pak, ya? panjang. Nggih, sekarang kita ke Pak Endro nggih. Oke. Kalau Bapak sebagai Kepala Kominfo nih Kabupaten Jombang, bagaimana Bapak melihat kebutuhan nyata yang ada di lapangan nih, di masyarakat Kabupaten Jombang yang membuat raperda ini termasuk raperda yang mendesak atau harus segera dilaksanakan nih, smart Penting. city ini? Jadi pertama-tama itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya kepada seluruh anggota dewan yang sudah menginisiasi Nggih. Raperda Smart City. Jadi sesuai dengan yang disampaikan tadi, meskipun itu sudah berjalan sejak 2015, Nggih. akan tetapi memang betul bahwasanya kita itu belum punya raperda ini sebagai payung hukum di dalam penyelenggaraan Smart City yang ada di Kabupaten Jombang khususnya. Raperda ini yang jelas itu akan membuka kontur
apa ya istilahnya, pemerintahan yang baru, harapannya seperti Iya. itu. Tentunya dengan banyak indikator-indikator yang harus dipenuhi seperti halnya yang sudah digambarkan di, kalau saya sih bicaranya penilaian Pak Kartiono. Jadi di smart situ ada banyak penilaian, ada smart society, banyak smart living, banyak banyak ada 6 Aspek penilaian. indikator Oh, oke. di situ. Tapi pada prinsipnya memang di era yang sekarang ini, era digitalisasi yang sekarang ini, eh, butuh katakanlah payung hukum tadi. Payung hukum buat kita sendiri, khususnya kalau di Kominfo secara khusus mungkin menangani IT, terus apalagi ada humasnya, ada lagi yang bagian statistik dan sebagainya. Tentunya akan lebih banyak lagi hal yang bisa kita kreasikan di situ untuk menopang penilaian-penilaian dan indikator-indikator smart city yang digambarkan di dalam raperda tadi. Oh, nggih nggih. Kalau, saya kan masih juga Awam. masih bertanya-tanya gitu, smart city atau kota pintar ini apa sih? Kira-kira masalah apa sih, Pak, yang paling terbantu atau entah kesehatan, kan ini kan semuanya ya, Pak, ya, kan merata, yang penting merata. Tetapi masalah apa sih yang paling bakalan terbantu dengan adanya smart city ini atau kota cerdas ini tadi? Mulai dari Bapak. Smart city itu kan gambarannya secara garis besar, secara keseluruhan, Nggih. overall, artinya baik dari segala segi kesehatan, dari segi pendidikan, dari segi manapun. Tapi kalau digambarkan keseluruhan itu terlalu mungkin contoh singkatnya itu, kalau pada saat ini kita, saya di Kominfo sendiri nggih, Nggih. menangani integrasi aplikasi. Mmm. Saya pada saat ini harus istilahnya bukan mateni membunuh, enggak. OPD itu kurang lebih 35 OPD yang dinas bagian kantor 30-an lah intinya. Kalau seluruh OPD mungkin 63-an Pak nggih. Itu masing-masing OPD aja sudah sekian aplikasi yang ada di sana. Mmm. Harapannya ke depan dengan adanya smart city, dengan adanya clearance, banyak sih elemennya nantinya. Artinya butuh integrasi antara satu dengan yang lainnya untuk memudahkan masyarakat di dalam menerima pelayanan. Itu yang paling pokok di situ. Contoh sepelenya itu ya itu tadi yang disampaikan Pak Kartiono, dalam bidang kesehatan kita akan mudah, harapannya ke depan mungkin Nggih. akan mudah melihat Rumah sakit ketika yang rumah sakit masih yang kosong. kosong, bednya itu yang mana sih Apakah kasarannya sama kayak seperti itu. digitalisasi, Pak, kayak gini? Begini Mbak ya, Nggih. kita jangan terpancing kepada smart city lalu kemudian harus semuanya digital. Nah, iya itu gimana itu? Kecerdasan itu tidak selalu harus dengan digitalisasi. Meskipun digitalisasi menjadi sebuah keharusan pada Nggih. era sekarang ya. Gini, jadi jangan sampai lalu kemudian kehadiran konsep kreativitas pelayanan smart ini, kita ini tidak maulah kehadiran pemerintah dalam melayani masyarakat justru menjadi faktor penyulit bagi masyarakat dalam akses pelayanan. Banyak hal yang hari ini dirasa oleh masyarakat, kita ini mau ngurus surat izin berusaha saja. Perizinan. Nah ini kita Perizinan. informasinya harus mengakses kemana. Ini juga mempersulit. Lalu kemudian dalam rangka kita kepingin mengakses misalnya bagaimana kita harus mengurus kartu Indonesia Sehat atau KIS. Nah, lalu kemudian kita akan mengurus perizinan dan sebagainya. Meskipun sekarang sudah OSS kalau perizinan. Kita mengurus administrasi kependudukan. Nah, masing-masing benar yang disampaikan Pak Indro tadi, bahwa Mas Indro menyampaikan hari ini tuh masing-masing OPD itu punya masing-masing aplikasi. Ya masa kita ini masyarakat HP-nya harus dipenuhi dengan berbagai macam aplikasi. Nah, ke depan dengan adanya smart city nanti kepingin kita DPRD itu adalah pemerintah Kabupaten Jombang itu punya satu platform tapi multi service. Jadi sentralisasi satu gitu ya, Pak, ya? Platform layanan itu sudah mencakup pelayanan berbagai bidang, itu termasuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan sebagainya itu. Sehingga tinggal buka misalnya apalah nanti namanya misalnya Jombang Smart Service misalnya.
tatkala kita di HP kita misalnya Android itu ada aplikasi Jombang Smart Service, satu klik itu sudah berbagai macam layanan, entah itu administrasi kependudukan, entah itu pendidikan, layanan kesehatan, pariwisata, dan berbagai macam layanan itu ada di Jombang Smart Service. Tapi namanya entahlah nanti. Tapi yang jelas harus ada blueprint, memang nanti kita harus ada blueprint bagaimana ke depan dalam rangka penyelenggaraan kota cerdas ini. Jangan sampai kehadiran misalnya regulasi kaitannya dengan Jombang sebagai kota cerdas, justru nanti ini menjadi sebuah penghambat bagi masyarakat dalam rangka akses layanan. Justru kita kehadiran ini harus menjadi solusi bagi berbagai macam problematika yang terjadi di masyarakat karena dengan layanan itu sendiri. Jadi kita hadir tidak sebagai penghambat, tapi kita justru menjadi sebuah solusi berbagai macam masyarakat yang hari ini keterbatasan pengetahuannya itu gitu. Berarti kalau sekarang bisa dibilang banyak yang masih manual gitu ya Pak ya? Apa seperti apa? Jangan terkotak Masih digitalisasi, Ini Mbak. jangan kita mengarah kepada hanya hanya digitalisasi. digitalisasi. Konsep layanan pintar itu tidak harus Digitalisasi selalu saja. digitalisasi. Oke. Misalnya gini, bisa saja di dalam pemerintah atau dalam satu dinas misalnya, untuk melayani satu layanan saja, mereka harus melempar berkas tuh ke beberapa meja. Oh, Ini kan gitu. tidak efektif, Tidak efisien waktu, juga tidak ya. efisien. Misalnya kita hanya mengurus surat izin berusaha saja, harus pindah dari meja satu ke meja yang lain itu sampai beberapa kali. Kenapa tidak bisa diselesaikan dalam satu meja misalnya? Kalau memang bisa diselesaikan satu meja, mengapa harus banyak meja? Ini juga termasuk salah satu inovasi layanan yang kita anggap bahwa ini adalah pelayanan yang smart. Jadi pelayanan yang smart tidak harus selalu digital. Jangan sampai lalu kemudian ini dianggap semuanya harus digitalisasi. Oh, gitu. Tapi memang yang bisa dilakukan secara digitalisasi dan itu dianggap menjadi sebuah solusi dan jawaban bagi berbagai macam kendala masyarakat hari ini terjawab gitu loh, Mbak. Oke, yang penting efisien juga gitu kan Pak ya. efisien. Yang harus digital, yang enggak ya Yang enggak. tidak Iya, yang itu. terpenting kan efisien Jangan tadi. dipaksakan semuanya harus Harus digital, digitalisasi. iya sih. Atau jangan-jangan kalau semuanya dipaksakan dengan digitalisasi, justru ini kehadirannya menjadi penghambat bagi masyarakat dalam mengakses layanan. Ada sisi-sisi kayak budaya misalnya. Kalau kebudayaan digitalisasi kan juga susah wong itu. Iya. Karya artinya buah karya, buah hanya di dalam pengembangannya nanti itu harus smart. Maksudnya harus smart itu pemasarannya bagaimana yang smart, Oh, gitu. pengemasannya yang smart Oke. seperti apa, di sisi-sisi itulah. Misalnya pendidikan, enggak bisa pendidikan enggak tatap muka gitu, enggak bisa. Jadi Iya gini sih. Mas Hendro ya, kenapa DPRD terinspirasi untuk membentuk Perda Smart City, Iya. Perda Kota Cerdas. Hari ini mohon maaf, orang-orang di luar Jombang sana yang bukan orang Jombang tidak tahu kalau Jombang itu ada seni budaya sandur misalnya di Manturo. Tidak ada bahwa ada Grojogan Sewu yang ada di Wonosalam. Iya. Tidak ada yang tahu namanya Kampung Jawi di Iya, Wonosalam. orang Jombang sendiri juga banyak yang Nah, belum tahu sebenarnya. Ke depan bila mana ini sudah terbentuk perda ini, saya berharap memang ada satu platform banyak layanan tadi Pak Endro, ini kan tugas jenengan sebagai Siap. Kominfo. Satu platform banyak layanan, satu platform multi service. Kalau misalnya orang luar Jombang itu ngeklik Jombang Smart City misalnya, itu mereka tinggal pilih nanti. Misalnya pilih potensi destinasi wisata di Jombang. Itu sudah akan keluar mana Kedung Cinet, mana Kampung Jawi, mana seni juga Sudah begitu. jelas Iya, lah, sudah ada jelas. informasi. Kalau informasi kaitannya kesenian yang ada di Jombang, di situ sudah ada sandur, sudah ada remo boletan, sudah ada misalnya banjari, sudah ada bantengan Ya, dan lain oke. sebagainya. Ini yang kita harapkan ke depan bahwa ada sisi strategis, ada sisi ekonomis dan ada nilai kultur kita khususnya sebagai Jombang Kota Santri yang konon juga akan dimodifikasi dibarukan menjadi Jombang Kota Santri the root of Java kan begitu. Nah, ini sebuah tantangan sekaligus ini menjadi sebuah harapan. Kota cerdas ini kita pandang sebagai sebuah investasi, Mbak. Investasi jangka panjang. Kota cerdas ini kalau nanti betul-betul dimaksimalisasi dalam fungsinya, saya yakin menjadi investasi bagi kemajuan Jombang ke depan. Saya kira seperti itu. Iya. Ini nanti kan juga tugasnya Pak Iya. Endro kan nggih? Dan ini perlu saya laporkan juga mungkin di sini kesempatan ada podcast Iya, tapi sejauh mana sih Pak ini sudah berproses nih Kominfo mungkin mempersiapkan yang dimaksud Kota Jombang sebagai smart city? Pak Kartiono tadi
disampaikan bahwa platform itu insya Allah kita sudah berprogres Bapak, hanya saja masih 1-2 OPD di Dinas Kesehatan sama di Dinas Pendidikan yang kita ajak untuk berdiskusi dengan Bapeda dan bidang statistik juga BPS untuk pengumpulan data. Karena itu insya Allah ada timeline yang kita siapkan. Tidak selesai mungkin dalam 1 bulan 2 bulan juga tidak akan selesai, karena kalau bicara pendidikan itu kita harus berbicara juga integral, artinya tidak di lingkup kabupaten sendiri pendidikan itu kan hanya TK, SD, SMP. Tapi ada lagi RA, ada lagi MA, ada lagi MI yang punya kewenangan masing-masing. Ada kewenangannya di Dinas Pendidikan, kewenangannya di Kemenak, ada juga kewenangan di cabang dinas yang ada di Kabupaten Jombang. Dan ini seluruhnya juga harus masuk diintegrasikan sekalian maksudnya. Karena nanti pengambilan kebijakan itu datanya juga harus komplit. Makanya kami, Bapeda, terus Dinas Perizinan bersama-sama kita membuat, insya Allah sudah jadi, hanya saja isiannya itu yang kita perlu asesmen per masing-masing dinas. Kalau kita bicara 30 dinas, satu dinas mungkin masih butuh sekitar 2 mingguan. Jadi ke depan lama banget ya. Ke depan Insya Allah itu saya janji. terserah nanti apakah Berat sekali Kominfo nanti menjadi server induknya dari semua dinas itu. Ini cukup penting Mbak, karena ini gini, kita kan kadang-kadang ada ketersediaan sumber daya manusia. Contoh dalam hal pengawasan kinerja OPD misalnya. Maka Smart City ini nantinya bisa digunakan oleh bupati dan wakil bupati dalam hal melakukan pengawasan terhadap para pembantunya. Contoh misalnya, ini juga akan memancing partisipasi masyarakat dalam rangka mengawasi kinerja pemerintah daerah. Makanya kalau ini nanti diterapkan betul, tidak ada alasan lagi bahwa sudah di akhir injury time tahun anggaran, penyerapan anggarannya masih 60% misalnya. Itu nanti bisa terbaca sehingga bupati bisa melakukan penilaian, mengevaluasi dalam rangka kinerja OPD-nya melalui Smart City nanti. Jadi di situ tinggal ada aplikasi misalnya kaitannya dengan aduan masyarakat. Berapa sih aduan masyarakat yang masuk di Dinas PU terkait jalan rusak misalnya. Berapa aduan masyarakat terkait dengan Dinas Perhubungan kaitannya dengan rambu lalu lintas, dengan lampu jalan dan sebagainya. Berapa yang sudah dieksekusi, ditindaklanjuti, berapa yang belum. Ini akan menjadi bahan evaluasi bagi bupati. Sehingga ini memang betul-betul DPRD dalam hal ini khususnya karena kemarin ya mohon maaf ini inisiatornya adalah Bapeda, khususnya Ketua Bapeda yang memang ngebet inisiasi ini juga untuk mau segera membackup apa yang menjadi cita-cita mulia bupati yang dituangkan dalam Astacita itu. Punya Astacita bupati yang dituangkan dalam RPJMD di dokumen pemerintah itu. Yang ini harus memang dalam 5 tahun ke depan itu ya kita upayakan semaksimal mungkin gitu untuk bisa terrealisasi. Jadi makanya kemarin tadi di awal saya sampaikan bahwa kehadiran Perda Kota Cerdas ini menjadi solusi, bukan malah menjadi hambatan. Kalau menjadi hambatan ya kita evaluasi, termasuk pengawasan. Karena kenapa kan ketersediaan daripada misalnya personel di inspektorat misalnya, kita hanya berapa orang. Tapi kalau hanya mengandalkan sumber daya manusia yang kita punya, mereka harus berkeliling kabupaten yang 302 desa, 4 kelurahan. Nah, ini membutuhkan SDM yang banyak sekali. Waktu yang panjang juga. Tapi dengan CCTV Smart City ini, mereka bisa melakukan kontrol di pemantauan di situ. Itu loh Mbak. Jadi termasuk bagaimana kita ingin tahu misalnya bagaimana sih hiruk pikuk di Kota Jombang. Sisi mana yang macet? Kita cukup memasang CCTV di beberapa titik yang rawan macet itu. Bisa dipantau oleh siapapun. Jadi misalnya kalau hari ini saya mau ke Perak. Oh ternyata kok jalan utama yang akses ke sana macet. Saya harus mencari alternatif kemana. Ini juga termasuk Jombang, misalnya di Kota Jombang misalnya pada saat dilakukan Car Free Day misalnya. Oh titik mana yang sekiranya bisa diakses sebagai jalan alternatif. Insya Allah yang namanya saja Perda Kota Cerdas. Insya Allah Jombang semakin hari ke depan dengan ada lahirnya Perda ini, Jombang akan semakin menjadi kota cerdas. Depannya berharapnya seperti itu ya Pak ya. Itu. Tapi kalau membahas tentang poin-poin pokok nih yang ada di Raperda tentang Smart City itu apa saja ya Pak ya? Poin pokok yang mencakup di dalam Raperda itu.
poin pokok yang mencakup dalam perda itu bagaimana pemerintah Kabupaten Jombang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat itu bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pemerintah Kabupaten Jombang itu bisa menghadirkan sebuah layanan yang inovatif, layanan yang betul-betul memberikan kemudahan atau dalam tanda kurung memanjakan masyarakat. Sehingga kalau kita misalnya kok KTP kita rusak atau harus ada perubahan, bisa saja kita dalam perjalanan menuju Jakarta di dalam kereta api mengakses layanan itu, sehingga tidak harus lalu kemudian harus menghentikan aktivitasnya, harus ke dinas kependudukan catatan sipil dan sebagainya. Dan contoh lagi banyak yang lainnya. Itu substansinya. Yang kedua, banyak potensi kita itu yang belum dikenal oleh khalayak ramai. Apalagi luar daerah, Jombang saja itu masih banyak warga yang tidak tahu kalau Jombang itu punya potensi-potensi yang luar biasa. Ya, substansinya adalah bagaimana ke depan Jombang ini betul-betul menjadi sebuah daerah yang cerdas, daerah yang pintar. Jadi daerah yang punya nilai strategis. Yang hari ini dalam tanda kutip kita masih tertinggal dengan tetangga-tetangga dekat kita. Kalau Pak Endro nih, bagaimana tadi kan membahas jangan mengkotak-kotakkan hanya fokus pada digitalisasi. Tapi bagaimana Raperda ini, adanya Smart City ini menjamin bahwa nantinya jikalau ada yang dibutuhkan digitalisasi itu tidak hanya berfokus pada infrastruktur saja, tetapi juga menyeluruh pelayanan publik termasuk juga pendidikan gitu. Bagaimana Pak cara menjaminnya itu? Jadi setelah Raperda ini ataupun disetujui oleh keseluruhan terus diajukan ke gubernur dan sebagainya, harapannya memang dari eksekutif segera membuat roadmap, istilahnya grand design lah dari keseluruhan aspek yang ada di dalam Raperda Smart City tadi, kota cerdas tadi. Kalau kita bicara kota cerdas ya otomatis di situ kita nggak bicara masing-masing dinas, akan tetapi bagaimana dinas ini bisa berkolaborasi antara dinas satu dengan yang lain, membagi pekerjaan satu dengan yang lain di dalam pemenuhan aspek-aspek yang ada di kota cerdas tadi. Aspek apa sih kalau boleh saya bacakan, ada di sini tata kelola yang cerdas, tata kelola pemerintahan yang cerdas, ekonomi yang cerdas, kehidupan yang cerdas, smart living kalau bahasa Inggrisnya itu, mobilitas yang cerdas, terus ada 6 aspek kalau nggak salah yang disebutkan di situ. Di situ memang terbagi habis. Kalau misalnya tata kelola yang cerdas saja, kita berbicara aplikasi e-gov, e-planning, budgeting, sistem pengaduan masyarakat yang lebih terbuka sehingga sistem informasi, keterbukaan informasi dan sebagainya. Meskipun itu ketika berbicara keterbukaan informasi ya nggak oleh lah terlalu buka blak terus semuanya dikasih tahu ke wartawan kan juga nggak boleh. Artinya ada ranah-ranah mana yang dibatasi. Di sini tidak boleh diberikan ke orang, di sini boleh diberikan ke orang. Ada ranah-ranah yang menjadi kewenangan masing-masing tentunya. Di situ tidak hanya bisa berjalan Kominfo saja ataupun Bapeda saja ataupun tidak, akan tetapi itu merupakan grand design, merupakan istilahnya bersama-sama master dengan plan kasarannya yang harus dilaksanakan dengan jangka waktu tertentu. Sehingga quick win-nya mana sih dulu kasarannya, sehingga kalau quick win-nya ini tercapai kan nanti ada jangka pendeknya, jangka panjangnya, jangka menengahnya seperti apa, itu tentunya jelas butuh duduk bersama. Tapi kalau sekarang sudah mulai membahas itu apa belum Pak? Insya Allah grand kita design itu sudah berjalan insya Allah. Kalau sudah berjalan ya Pak. Hanya saja mungkin di Bapeda master plan berkaitan dengan kota cerdas ini ada mungkin ketika ini Raperda di kasarani kan disetujui dan sebagainya, mungkin ada penyesuaian-penyesuaian yang lain untuk pencapaian-pencapaian tersebut. Syukur-syukur nantinya kalau pencapaian-pencapaian yang ada di master plan tadi bisa dipercepat khususnya, otomatis semua juga kembali lagi kalau ngomong kurangnya anggaran pasti kurang Mbak. Berapapun duit pasti kurang, akan tetapi kan distribusi kewenangan, distribusi kegiatan itu kalau pas ngelompok bareng santai terus kita berbicara tidak berbicara ego sektoral, ngomong secara sendiri-sendiri, oke, saling bantu membantu, saling bahu membahu, tentunya itu juga akan menjadi
Itu tadi namanya pemerintahan cerdas ya harusnya di situ ya Pak ya. Makanya ini saya kebetulan ya, saya ingat karena Pak Endro kan ngomong ego sektoral. Nggih. Hari ini memang ada banyak faktor terhambatnya sebuah keberhasilan program pembangunan. Nggih. Salah satunya adalah yang paling menjadi persoalan adalah ego sektoral. Contoh hari ini misalnya tadi ceritanya Pak Endro, harus setiap OPD ada aplikasi yang begitu banyak. Ini kan bentuk daripada ego sektoral. Makanya ke depan dengan adanya Perda Smart City atau kota cerdas ini, maka Kominfo diharapkan menjadi sentralnya. Jadi pusatnya. Dia Jadi harus OPD-OPD yang lain iya, juga mengikuti, iya harus bekerja bukan sama. mengikuti. Bekerja Gini, sama ya Pak ya. konektornya ini adalah di Kominfo, regulatornya di Kominfo karena menjadi server utama. Diharapkan bahwa dengan penerapan kota cerdas ini, dengan misalnya nanti Kominfo ini menjadi, ya terserah nanti apakah Bapeda atau Kominfo, kita tidak tahu nanti. Tapi kalau saya lebih cenderung Kominfo karena di beberapa daerah itu Kominfo menjadi server utama, sehingga dia menjadi penghubung antar OPD itu melakukan konsolidasi. Jadi misalnya gini, tadi saya sampaikan bahwa ini bisa dipakai media bagi bupati untuk melakukan evaluasi kinerja. Karena apa? Di situ ada partisipasi masyarakat, Mbak. Misalnya di infrastruktur, oh ternyata di titik ini ada jalan yang memang butuh diperbaiki, lalu kemudian melaporkan bisa melalui layanan misalnya Jombang Smart City, tapi kan belum ini. Harapannya perda ini mengarahnya ke sana. Jadi nanti setelah disepakati maka memang harus ada blueprint, Pak. Harus ada peta jalan pembangunan kota cerdas ini. Jadi ke depan bahwa kalau ini betul nanti, ya mudah-mudahan nanti terlaksana, ini betul-betul akan menjadi sebuah solusi dari berbagai macam masalah yang dihadapi sekarang. Kalau hari ini kita ngomong pengawasan saja, ya nggak mungkin bupati bisa mengawasi semuanya. Tapi kalau ada ini setidaknya meminimalisir kendala itu dengan keterbatasan sumber daya manusia. Sebab begini, kalau menurut saya sebagai wakil rakyat ya, sebuah keberhasilan pembangunan dan keseriusan daerah untuk membangun itu kan dilihat dari bagaimana pola pengawasan itu. Kalau pola pengawasannya itu serius, bahkan lebih ekstrim, kalau anggaran pengawasan itu kecil, maka sudah bisa dipastikan bahwa ini daerah ini main-main, tidak serius membangun daerahnya. Tapi kalau anggaran pengawasan itu betul-betul menjadi perhatian serius, maka bahwa daerah ini, bupati dalam hal ini serius akan membangun daerah. Nah, saya yakin Pak Bupati akan sepakat dengan ini dan ke depan akan memudahkan beliau, membantu beliau. Dan harapannya tidak ada lalu kemudian ego sektoral lagi. Meskipun nanti misalnya Kominfo menjadi server utamanya, tidak ada alasan bagi dinas lain untuk cemburu dengan Kominfo. Lah kok enak. Lah era keterbukaan era keterbukaan saat ini, Mbak, memang tidak ada lagi kita harus menyembunyikan sesuatu di balik buku. Kita harus terbuka, akuntabilitasnya bisa bertanggungjawabkan, meskipun tidak semuanya kita harus buka-bukaan, telanjang bulat tidak. Tapi hari ini kan kita pemerintahan daerah, bupati dan seluruh jajarannya DPRD kan bagai hidup di dalam akuarium. Transparan sekali, Pak. Siapapun bisa mengakses, bisa melihat apa capaiannya dan sebagainya. Kalau ada Smart City semakin transparan lagi nanti, sehingga masyarakat tuh bisa mengakses, oh ternyata di bulan ini misalnya ada sekian aduan tapi yang tertangani hanya sekian persen. Nah ini masyarakat juga bisa ikut menilai nantinya seperti itu. Monggo diunjuk riyen, Pak. Siap. Ini itu lokal ya, Mbak. Kopi asli Wonosalam bisa dibeli di Dekranasda. Kalau mau air juga silahkan Pak niku, air Tiber. Tak cicipi ya, Mbak. Tiber. Bismillah. Ngopi jenengan, Pak? Wah, nikmat. Insya Allah ngopi deh. Kalau saya tanpa gula, Mbak. Oh, tanpa gula. Berarti itu kopi asli. Kopi asli. Rasanya gimana, Pak? Enak ya? Luar biasa. Ini salah satu produk unggulan Jombang ini yang juga harus nanti di dalam Jombang Smart Service harus bisa diakses. Airnya juga ya, Pak ya nanti? Oh iya, ini Timber ini. Ini tak cicipi juga. Bismillah. Monggo. Tiber. Produksi dari PD. Perumda Tirta Kencana. Oke, dari Jombang juga. Sebenarnya saya masih penasaran tentang layanan digital. Kalau sekarang nih Pak, dari Kominfo atau entah dari OPD yang lain, sudah ada apa belum salah satu contoh aja layanan digital yang itu udah terserap ke masyarakat, yang udah dipakai kemudian juga, dan bagaimana kalau Bapak melihat tentang layanan itu? Sebetulnya sejak Pak Bupati baru, Pak
Abah Warsubi khususnya sejak mulai menjabat. Insya Allah yang dipikirkan sebetulnya digitalisasi sampai dengan tingkat desa. Jadi salah satu program Pak Bupati yang sekarang sudah terlaksana itu adalah internet desa. Internet yang sampai dengan desa gratis untuk pemakaian wifi gratis sampai dengan tingkat desa. Itu udah ada, Pak? Sudah ada. Oh, sudah ada. Di beberapa titik atau di gimana, Pak? Ya di beberapa titik di tingkat desa. Artinya Oke. bukan di sisi titik dan jumlah internet yang ada di desa, akan tetapi yang paling pokok di situ adalah sebetulnya bagaimana jaringan internet ini sudah masuk ke desa. Karena jujur nih, kalau untuk jaringan itu kita berbicaranya pasti sebuah kos yang sebetulnya amat sangat mahal kalau bikin jaringan sampai dengan di tingkat desa. Nah, mungkin awal kita memang jaringan sampai desa dan wifi sampai desa hanya 1 atau 2 yang di bendeng di desa, akan tetapi konsekuensi dari situ itu sebetulnya juga luar biasa pemanfaatannya ketika memang desa bisa mengakses untuk taruhlah pendidikan, taruhlah UMKM, taruhlah itu kalau kita bisa mengkalkulasi satu-satu berapa perputaran uang yang ada di desa itu pun akan membawa istilahnya ketika ini masuk multi efeknya itu luar biasa sebetulnya kalau memang kita mau menghitung satu-satu dari sisi pendidikan. Mungkin anak-anak ketika susah nyari wifi di pelosok mana dung dendeng dan sebagainya, itu ketika wifi-nya masuk, wifi-nya gratis, mereka akses pendidikan. Jadi Ya semakin itulah mudah, mungkin semakin investasi yang terakses juga ya. lebih mahal daripada sebatas bikin jaringan ke sana, karena bikin jaringan juga mahal, Pak. Oh, untuk bisa bikin jaringan sampai masuk ke situ tuh Iya, sekilasnya butuh cost seperti itu. yang tinggi ya. Ke depan mungkin kalau sudah masuk jaringannya, mungkin akan sampai ke desa juga layanan-layanan yang disampaikan Pak Kartiono tadi. Mereka tidak harus ke kabupaten, ke dinas A, misalnya ke catatan sipil atau ke dinas kesehatan atau kemana. Misalnya cukup ke desa saja juga sudah selesai, harusnya seperti itu. Konektor utama, kalau kita bikin MPP yang ada di kabupaten, harusnya di pikiran saya Pak Ngapunten. Jadi di pikiran saya itu kalau di kabupaten itu kita datang di MPP, yang di MPP itu mall pelayanan publik yang di situ berjibaku seluruh perizinan yang ada di Kabupaten Jombang. Apapun bentuk perizinannya harusnya di satu di mall pelayanan publik. Ketika jaringan ini sudah masuk di desa, itu sebetulnya tinggal masukkan layanan yang ada di desa. Warungnya ini nggone desa cukup saja nih. Hadir di situ juga bisa sambung dengan MPP. Nantinya mungkin seperti itu kalau ke depannya. Gambaran saya sih lebih. Oh, gambarannya Bapak apa memang rencana nih, Pak? Mungkin itu belum tertuang secara langsung di master plan Pak Ngapunten. Akan tetapi kalau memang itu disetujui dan didukung oleh banyak pihak, orang ini dari desa nggak perlu sepeda nanggone kabupaten dan lain-lain, langsung ya Pak ya cukup nanti di desa saja terintegrasinya di mall pelayanan. Oh, maksudnya gitu. Tapi kalau tantangan membahas tentang smart city ini, kalau menurut Kominfo terlebih dahulu ya, tantangan terbesarnya apa Pak? Yang jelas tantangan terbesar SDM paling Mbak. Oke. Yang SDM terbesar itu, SDM ya. tapi itu juga bukan sebuah tantangan yang. Kalau literasi digital masyarakat, itu karena kan yang ini harus tantangan sekali, apalagi orang-orang yang mohon maaf ya, yang sudah generasi milenial ke atas ya Pak ya. Itu kan kita ya harus aktif ke sana kemari. Kita siap kok kalau di Kominfo untuk memberikan pendidikan seperti itu gratis, karena kemarin juga dibuka kerjasama Pak Ngapunten. Saya cerita sedikit, beberapa provider ahli IT itu sebetulnya ada kalau kita mau, dan teman-teman mungkin yang menyaksikan podcast ini kerso berhubungan saja sama Kominfo Kabupaten Jombang, nanti kita bantu untuk nanti ke sana lo belajarnya, ke sana monggo nanti insya Allah tanpa biaya. Bagi yang mau, tapi bagi yang ya berarti bukan hanya bagi yang mau kan Pak, masyarakatnya juga dikasih tahu agar juga ada sense untuk belajar juga ya. Betul, tapi untuk sementara ini karena kita juga keterbatasan tenaga, jujur aja, akhirnya
untuk mengakses itu yang penting tata cara login dan sebagainya itu ya biasanya kita kasih tulisan seperti itu, diketik dan lain-lain, urut-urutannya seperti ini ketika mengakses. Kasarnya seperti kalau ada kesulitan nanti boleh telepon Kominfo lewat 112 juga enggak apa-apa. Artinya Itu langsung ke Kominfo Jombang ya Pak langsung ya? Kominfo 112. Jombang. 112 itu untuk layanan kedaruratan sebetulnya, akan tetapi bisa digunakan untuk segala hal. Oke, berharapnya sih Sobat Ordal juga tertarik untuk belajar ya Pak ya. Bukan hanya Kominfo saja, tetapi juga seluruh masyarakat Jombang juga sudah mulai tahu gitu tentang Monggo. Smart City ini. Kalau dari Pak Yon sendiri, apa tantangan terbesar di Raperda Smart City ini Pak? Tantangan terbesarnya adalah kesiapan pemerintah itu sendiri. Jadi begini, maju dan tidaknya suatu daerah itu tergantung dari aparatur penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Di sini DPRD sudah memulai mendorong dengan menginisiasi perda tentang kota cerdas. Yang ini tahu bahwa sejak 2015 harusnya sudah, tapi kenapa enggak kunjung? Nah, untuk 2024 kemarin 2025 DPRD ya kebetulan waktu di 2024-2029 ini Ketua Baperdanya saya punya pikiran bahwa Jombang sudah mulai harus take off, mulai harus membuat sebuah kreativitas inovasi pelayanan yang nantinya ini diharapkan bisa melakukan akselerasi seperti yang saya bilang di awal, jangan dianggap bahwa ini sebuah jargon yang keren namanya saja. Ya, hanyalah itu. Khawatir saya juga seperti itu. Justru kami tentunya DPRD justru melihat bahwa ini adalah sebuah investasi, Mbak. Investasi jangka panjang. Yang mana ini akan ada multiplier efeknya nanti ke depan. Gitu loh. Ya, dalam hal memajukan di semua sektor Jombang yang kita miliki, baik itu sumber daya manusianya, sumber daya alamnya maupun sumber daya lembaganya. Kalau tadi Pak Endro ngomong masalah mahalnya sebuah akses internet, untuk bagaimana merealisasikan Smart City ini tidak harus menunggu 302 desa di Kabupaten Jombang ini ada layanan internet gratis, tidak harus menunggu itu dulu gitu loh. Kalau toh hari ini hanya beberapa desa yang mungkin tidak bisa mengakses, tapi Smart City memang harus segera dimulai gitu loh. Bagaimana misalnya kalau sementara tidak bisa diakses oleh sampai ke pelosok-pelosok desa, minimal yang terjangkau dulu bisa mengakses kalau yang digitalisasi itu. Tapi kalau yang misalnya pelayanan yang smart itu yang saya bilang tadi tidak selamanya harus digital, kan ada pelayanan tertentu yang memang tidak memungkinkan didigitalisasi misalnya. Harus datang ke tempat. Itu pun juga harus didesain sedemikian rupa agar supaya ini menjadi sebuah kemudahan bagi masyarakat. Ya, makanya Smart City ini adalah jawaban tentang berbagai macam masalah tentunya. Bukan justru malah menjadi masalah bagi ruwetnya masalah itu sendiri. Jadi inilah saatnya memang kita harus merubah diri. Sesuatu yang memang bisa dipermudah, mengapa tidak? Jangan yang lalu kemudian sebenarnya mudah malah dibikin sulit. Susah, ini kemunduran saya kira. Lah era sekarang sudah tidak zamannya lagi berpikir tentang itu. SDM misalnya. Kita jangan khawatir dengan SDM. Kita tidak usah pesimis lah. Saya yakin bahwa anak-anak muda Jombang ini banyak yang punya intelijensi yang cukup bisa dibilang kecerdasan yang cukup bisa. Itu tergantung kita mau ndak mengeksplorasi mereka. Saya yakin banyak lah anak-anak mungkin SLTA, mungkin yang masih kuliah atau bahkan yang sudah kuliah, anak Jombang ini banyak yang cerdas-cerdas. Nantinya tolong dilibatkan juga ya Pak ya. Harus begitu, harus dilibatkan memang. Jadi jangan lalu kemudian wah ini proyek. Lah kalau semuanya dilihat sebagai proyek ya kita tidak akan pernah maju gitu loh. Kita maksimalisasi bagaimana melibatkan generasi muda Jombang ini agar supaya mereka merasa dilibatkan dalam membangun Jombang. Itu yang terpenting. Nantinya tolong dilibatkan juga ya Pak ya. Harus wajib dilibatkan itu. Dikasih peluang juga lah generasi muda ini. Saya cerita Mbak ya, ada salah satu anak Jombang yang itu juga didikan saya. Hari ini malah dipakai salah satu organisasi politik. Mereka cerdas, mereka punya keahlian di bidang ITE. Hari ini mereka mengendalikan seluruh kontrol organisasi itu tingkat nasional. Lah ini Jombang. Ini anak Jombang gitu loh. Makanya saya yakin bahwa banyaklah potensi sumber daya manusia di Jombang ini yang bagus, yang cerdas, yang kreatif, yang inovatif. Cuma hari ini kan
kayaknya enggak itu, dikasih masih kesempatan. dipandang sebelah mata, Ya, kayak masih Jombang. iya, ini yang sangat sayang. Kenapa kita harus misalnya membeli sebuah sistem yang itu dari luar misalnya, yang itu mahal. Kalau memang ada putra daerah yang mampu dan bisa diberdayakan, kita berdayakan. Nggih, tapi juga kan dikasih ruang juga kan, Pak? Harus Harus. dikasih Oke, jadi ruang soalnya jelas-jelasnya. kan biasanya kalau pergi ke daerah lain atau ke tempat lain tuh biasanya kan dia punya potensi tetapi masih belum ada ruang gitu. Ya berharapnya juga Jombang memberikan ruang juga Harus untuk berikan anak-anak ruang. mudanya. Oke, kita masuk segmen yang terakhir Pak tentang dampak ke masyarakat langsung. Dari tadi kita membahas tentang smart city, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Masyarakat bisa merasakan apa sih? Apa sih dampak nyata yang akan nantinya langsung dirasakan masyarakat gitu. Dan jika kita membahas waktu, kira-kira dampak itu mulai bisa dirasakan masyarakat semenjak kapan gitu, Pak? Saya dulu. Nggih, monggo. Ini namanya investasi, Mbak. Nggih. Investasi itu meskipun ini dalam tanda kutip investasi jangka panjang, tapi sebenarnya bisa dilakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalau misalnya perda ini segera didok, di tahun depan misalnya sudah harus memulai membuat blueprintnya. Yang saya yakin kalau ini serius ditangani oleh pemerintah, tahun kedua itu sudah banyak dirasakan oleh masyarakat. Tahun kedua dari sekarang, Dari Pak? sekarang, tahun kedua dari sekarang. Kalau misalnya tahun 2026 kalau memang Kominfo sudah harus mulai merintis itu ya, mungkin 2-3 OPD sudah bisa memulai. Tapi tahun kedua ya harus lebih maksimal lagi. Saya yakin karena gini, kalau memang betul-betul pemerintah serius, Pak, segala macam informasi terkait dengan Jombang bisa diakses melalui satu layanan dengan multi service tadi, multi layanan, satu platform dengan multi service tadi, saya yakin dampaknya yang bisa dirasakan oleh masyarakat banyak sekali. Contoh misalnya bagaimana peluang besarnya UMKM, lalu kemudian bagaimana peluang investasi kaitannya dengan kepariwisataan, investasi dalam dunia usaha, lalu bagaimana potensi daerah yang lain misalnya kerajinan yang kemarin kita tahu bahwa kita ini sudah sebenarnya punya sentra-sentra kerajinan yang hari ini sudah mendunia, tapi karena kurang penanganan serius hari ini juga antara hidup segan mati tak mau itulah. Ini adalah kesalahan kita semua sebenarnya yang terlalu abe. Terlebih kita gini Mbak, kita ini berpredikat kota santri yang dimana memang kita punya banyak pesantren di Kabupaten Jombang. Dan tentunya pesantren-pesantren ini adalah mutiara yang tersembunyi. Banyak talenta-talenta dari pesantren ini yang hari ini juga belum terpantau, terdeteksi oleh pemerintah daerah. Nah, ke depan saya berharap memang dengan hadirnya Perda Kota Cerdas ini ke depan semua mutiara terpendam itu nanti bisa keluar, ke nampak permukaan, gitu ya, bisa nampak dan juga bisa dilihat dan gitu. Jombang akan bersinar, Jombang akan apa yang sesuai dicita-citakan Pak Bupati dan Pak Bub bahwa beliau berdua ingin membawa Jombang lebih maju, Jombang sejahtera untuk semuanya, Jombang yang lebih unggul dari sisi sumber daya manusia, Jombang yang akan bisa memaksimalkan sumber daya alamnya, sumber daya lembaganya. Saya yakin dampak strategis, dampak ekonomisnya akan dirasakan oleh semua masyarakat Kabupaten Jombang. Dan saya target kalau ini serius dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jombang, tahun kedua sudah banyak masyarakat yang merasakan dampaknya. Tahun kedua berarti 2020. 2027. Ya. Oke. Dari sekarang kan ya Pak ya. Kalau menurut Pak Endro, apa harapan dari Kominfo sendiri terhadap peran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Smart City ini? Peran masyarakat secara keseluruhan. Harapannya dari Bapak, kalau tadi kan sudah apa sih dampak langsung yang akan dirasakan masyarakat. Kalau dari Pak Endro, apa harapannya Pak Endro sebagai Kepala Kominfo yang nantinya banyaknya langsung ke eksekusi kan Pak, eksekutor nih. Ini agak berat ini kan. Jadi harapannya dampak di masyarakat memang, kalau dampak di masyarakat itu tentunya harapannya memang lebih memberikan kemudahan dalam layanan. Terus di sini saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat saja bahwa kita minta tolonglah kepada seluruh saja, baik itu dari desa, dari kecamatan, dari OPD manapun. Kadang-kadang ketika adik-adik kita di SMA atau di tingkat kuliah mau mengajukan magang itu susah Pak, saya juga heran. Kadang-kadang kasih mereka kesempatan untuk magang dan sebagainya. Jangan disuruh nulis terus nenggone belakang meja, jangan. Mereka itu milenial, mereka itu generasi-generasi baru kita yang bisa jadi
eh, Tadi mutiara-mutiara yang bisa membuat Jombang istilah- semakin betul, bersinar kan. artinya kasih kesempatan mereka untuk apa ya, untuk mengaplikasikan diri mereka di ranah-ranah pemerintahan Oke. supaya saling belajar. Jangan kok itu cek nom, itu cek apa, ikut cek arek, itu cek anu. Newbie bahasanya Jangan, kan karena kayak gitu kadang. dari mereka itu suatu saat bisa muncul kebijakan di sisi pimpinan, tapi ketika anak-anak magang itu dari SMA, dari mahasiswa-mahasiswa yang magang itu tidak duduk-duduk saja, saya pikir insya Allah apa yang dicita-citakan oleh para pemimpin insya Allah bisa. Oh, berarti salah satunya juga dari anak-anak yang mau magang ya Pak ya. Soalnya kan Iya. dia juga nanti bisa jadi apa Ini kan juga corong-corong juga informasi betul. kepada Artinya kan masyarakat-masyarakat. mereka ini juga bisa mengajari orang tuanya yang Iya. ada di rumah. Betul, Jangan yang dari tetangganya, luar saja. saudaranya gitu ya Pak ya. Oke. Terima kasih. Mau ada lagi Pak yang disampaikan? Ya satu lagi Mbak. Oke, Ya, bisa silakan Bapak. Tadi Pak Indro kan menyampaikan bahwa untuk bagaimana mengembangkan akses internet itu sampai ke pelosok desa itu mahal. Ya memang iya. Tapi hari ini setidaknya kan Jombang sudah memulai. Oke. Jangan sampai lalu kemudian cost untuk mengembangkan internet itu tadi, lalu kemudian yang mahal tadi, lalu kemudian Sia-sia. kita tidak mengimbangi dengan akses layanan bagi pemerintah Kabupaten Jombang. Kalau layanan seperti ini saja kan eman-eman kita. Soalnya sudah Akses internet seperti buat apa eman-eman. gitu internetnya sampai Makanya justru dengan keberadaan Perda Smart City ini akan mendorong para pembantu bupati, para dinas ya, kepala dinas dan seluruh jajarannya untuk bekerja keras gitu loh. Nah, untuk bekerja keras lebih keras lagi agar supaya betul-betul apa yang menjadi cita-cita Bupati Jombang untuk memajukan Jombang ini betul-betul bisa dicapai dalam kurun waktu ya minimal 5 tahun lah sesuai dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Jadi saya mengajak semua pihak, ayo kita seluruh komponen masyarakat Jombang termasuk penyelenggara pemerintahan juga ya eksekutif, legislatif tentunya, semua masyarakat, semua pelajar, mahasiswa yang punya talenta, punya kelebihan, punya skill, jangan sungkan-sungkan. Kalau memang misalnya mereka kesulitan mengakses misalnya magang dan sebagainya di dinas, lalu kemudian tidak ada kesempatan diberikan oleh mereka untuk berkembang, nggak apa-apa, datang ke DPRD, akan saya fasilitasi, akan kami fasilitasi untuk ya, Pak, ya. bagaimana mengembangkan diri, ya, ke Bapak. biar mereka itu juga mentasarufkan keilmuannya di pemerintah Kabupaten Jombang. Hakikatnya pemerintahan itu kan pemimpin, Mbak. Pemimpin itu kan yang harus tasaruful imam ala ro'iyah manutun bin maslahah. Jadi harus menghadirkan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi rakyatnya. Saya kira seperti itu, Mbak Guni. Nih, keren sekali ini. Tadi sesuai janjinya Bapak, nanti kalau Sobat Ordal ada yang dengerin datang ke DPRD. Oh, enggak masalah. Kalau di DPRD sudah tutup malam, datang ke rumah saya aja, enggak masalah. Nanti saya temui. Rumahnya Bapak di mana, Pak? Di Kabuh. Oh, di Kabuh, jauh sekali ternyata. Baik, terima kasih Bapak atas wawasan, cerita juga yang inspirasi yang sudah dibagikan sama Pak Kartiono juga Pak Andro. Semoga percakapan kita ini juga bermanfaat. Kemudian juga Sobat Ordal bisa mengambil banyak sisi positif. Apalagi ini juga membahas tentang Smart City di kota kebanggaan kita semua, yaitu kota Jombang. Terima kasih Pak Andrew dan Pak Kartiono atas dedikasi dan segala yang telah diupayakan untuk Kabupaten Jombang. Semoga Bapak berdua selalu sehat. Amin. Kemudian juga kuat dan dilimpahi kemudahan dalam setiap langkah. Ya, Pak, ya, semangat juga untuk mewujudkan Jombang menjadi kota Smart City, menjadi Smart City gitu, atau kota cerdas gitu ya Pak ya. Terima kasih juga untuk Sobat Ordal yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir podcast ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share kepada teman-teman kalian. Jangan lupa juga follow dan saksikan kami di media sosial. Kami punya media sosial Instagram @DPRD Jombang, YouTube DPRD Jombang, dan TikTok @DPRD Jombang. Hidup ini bukan soal menunggu badai reda, tapi tentang belajar menari di tengah hujan. Tetap kuat, tetap berjalan. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Saya Kuni pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.